alasan dia dihukum apa? Nggak diampuni, nggak masuk surga. Karena nggak mengucap kalimat syahadat. Ini mengucap kalimat syahadat, dihukum juga. Gabut ini ya Allah. Mau. Coba lah bang, abang berpikirlah dengan jernih gitu. Berpikir dengan kepala dingin gitu. Kenapa Allah ini tidak maha mengampuni? Malah disuruh bunuh diri tadi, Al-Baqarah 54. Saya memakai logika saya. Saya harap abang laki-laki tuh biasanya lebih logis kan? Benar nggak? Halo. Ya, halo, selamat pagi. Pagi Gibran, Islam Kristen Gibran. Islam, Muslim. Sama kayak Fir'aun ya kan? Gini, saya nyambung tadi ya. Langsung saya coba aja ya, kenapa Firaun itu tidak masuk surga gitu kan? Begini ya Kak ya. Dari manalah jalannya Firaun itu masuk surga, sementara dia tuh sudah mengaku Tuhan, sudah membunuh banyak orang. Nah, itulah alasan yang lebih masuk akalnya Kak. Berarti Allah nggak maha pengampun gitu? Bukan nggak maha pengampun. Allah itu ada dosa yang nggak bisa diampuni. Apa itu? Seperti di Muslim, orang yang mati bunuh diri, orang yang mengaku dirinya Tuhan, itu tidak akan diampuni. Satu-satu, orang yang bunuh diri tidak diampuni. Bukannya Allah menyuruh bunuh diri? Bukan. Siapa yang bilang Allah menyuruh membunuh diri kita sendiri? Bukan, itu setan. Setan yang membisikkan ke hatinya. Begitu Kak ya. Jadi, kalau Bapak udah baca belum Pak? Al-Baqarah ayat 54. iya, apa bunyinya? Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah akan menerima tobat kalian. Sungguh dialah maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Nah ini disuruh bunuh diri Pak. Ini ya, itu pengertian surat Al-Baqarah 50 itu. 54. Daripada kita menduakan Tuhan, daripada kita murtad, lebih bagus kita bunuh diri. Oke, gimana caranya Anda bertobat ketika sudah mati? Gimana tadi? Ini kan udah tobat, terus Anda bunuh diri. Apakah bunuh diri itu bukan adalah perbuatan yang jahat? Begini Pak, Kak ya. bentar. Di dalam 10 perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, jangan membunuh. Mau membunuh orang apalagi bunuh diri, jangan membunuh. Nah, kalau sudah membunuh, terus dia mati, kapan dia tobatnya? Begini Kak, pengertian. Gimana cara orang mati bertobat, Pak? Iya, begini Kak ya. Pengertian surat Al-Baqarah 50 tadi, daripada kita menduakan Tuhan atau kita murtad, lebih bagus bunuh aja dirimu itu, lebih bagus ya. Begitu Kak. Udah murtad terus bunuh diri. Membunuh Bukan, itu memang Kak. ada dosa. Daripada murtad Oh. atau menduakan Tuhan, lebih bagus kita mati bunuh diri, lebih layak kita. Kalau membunuh itu bukannya itu Pak, Apa? larangannya Tuhan. Tuhan kan melarang kita untuk bunuh diri Pak. Ini kok malah disuruh bunuh diri Pak? Kakak ngerti nggak? Itu daripada dipilihkan, kita dipilih, suruh Tadi pilih. kata kakak, tadi kata Bang Gibran, bunuh diri itu nggak dibenarkan. Sekarang dibenarkan gimana? Begini, tolong dimengerti lah isi Al-Baqarah 50 itu ya. Daripada kita menzolimi Tuhan, lebih bagus kita mati. Nggak ada di sini dibilang menjolimi Maksudnya, Tuhan. Dengar ya. Penjabarannya. Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Lalu Allah akan menerima tobat kalian. Gimana cara Allah menerima tobat orang yang sudah membunuh? Begini kan, daripada kita menduakan Tuhan, pasti Nggak ada di sini dikatakan menduakan Tuhan. Iya. Nggak ada. Nih, baca. pengertiannya gitu Kak, pengertiannya ke situ itu. Nggak ada di sini dengan tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Ini disuruh bunuh diri. Hal itu lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah menerima tobat kalian. Sungguh dialah maha penerima tobat dan maha penyayang. Nah, katanya dia maha pemberi tobat dan maha penyayang. Kenapa Fir'aun bertobat nggak disayangi?
Kenapa? Beda kak. Kak, Loh, Allah pilih-pilih. bukan kak, gini kak. Kakak pernah baca sejarah Firaun nggak? Betapa kejamnya, betapa kejinya dia. Nah, ini kata Allah kok. Ini kata Allah. Dia maha pemberi. Maha pemberi artinya ada batasan nggak? Kalau maha itu ada batasannya nggak? Saya tanya. Terbatasi kak, ada batasnya kak. Berarti bukan maha dong. Berarti Allah bukan maha pemberi. Bukan kak. Kamu maha itu ada batasnya. Saya baru tahu definisi maha Satu itu ada contoh. batasnya. Satu contoh gini kak ya. Kakak punya anak. Satu contoh nih punya anak. Kan anak kakak sayangi anak kakak kan. Tapi dia itu membunuh saudaranya, membunuh bapaknya. Apakah masih kakak sayangi nggak? Disuruh mengampuni. Kami disuruh Tuhan kami mengampuni. Enggak lah kak, enggak lah. Loh, berarti Anda setan, nggak mau mengampuni. Aduh kakak. Loh iya, kami disuruh mengampuni. Nah, ini kenapa Allahmu mengaku maha tetapi sama kayak manusia, terbatas. Kamu sedang menyamakan Allahmu dengan saya. Berbeda Kalau kak. saya aja Berbeda, bang, kak. bentar bang, saya aja kalau ada anak saya yang kurang ajar itu, saya memaafkan karena saya disuruh Tuhan untuk maafkan. Loh ini Tuhanmu malah nggak mau memaafkan. Kok aneh? Bang, tapi yang satu saya nggak masuk akal ya. Gimana ceritanya orang mati bertobat? Orang yang udah mati tuh nggak bisa bertobat, bang. Fir'aun yang udah ditenggorokan aja nggak diterima tobatnya, apalagi yang udah... Kapan dia menerima tobatnya? Orang dia yang mati itu nggak bisa lagi ngomong bertobat. Fir'aun masih ada nyawanya di tenggorokan. Dia minta bertobat nggak dikasih. Giliran orang yang sudah mati, dia membunuh dirinya sendiri, itu perbuatan membunuh loh. Jangan membunuh itu bukan hanya untuk orang lain, untuk dirimu sendiri pun nggak diboleh. Di dalam 10 Tauratnya Musa, bagaimana orang yang sudah mati bertobat? Ini kan Allah mau agak rancu. Ini kak. Gimana ceritanya orang, bang, saya tanya bang, gimana cara mayat itu bertobat? Kita jangan lari konteks dulu lah. Firaun Nggak kita lari bahas konteks, dulu. ini masih sama konteksnya. Gimana cara orang yang udah jadi mayat bertobat? Ya nggak bisa dong. Lah ini berarti Allahmu apa-apaan ini? Bunuhlah dirimu, udah mati. Dan diterima sudah mati bertobat. Gak bisa secara logika. Maka apa maksud dari ayat ini? Ya, disuruh bunuh diri. Allahmu mengajarkan membunuh. Gimana sih kau? Gimana orang mati bertobat? Kau aja bilang ya. Orang mayat bisa nggak bertobat? Nggak bisa. Fir'aun yang masih hidup di tengah nyawanya, di ujung tenggorokan nyawanya, malah nggak diampuni. Agak lain. Gini kak ya. Itu kan Jibril itu yang menyumbat mulutnya si Fir'aun. Karena Saya nggak nanya. Kau jangan keluar konteks. Saya nggak nanya siapa. bukan, maksudnya gini. Takut nanti Jibril itu, Tuhan itu kan maha pengampun. Nanti kalau dia, aku adalah hambamu ya Tuhanku, ampunilah aku. Takut Jibril ini diampuni Tuhan, makanya disumbat. Mulutnya itu pakai Karena lembut. berarti si Jibril ini penjahat gitu ya. Orang mau bertobat Penjahat. kok nggak dibolehin. Kok ngeri kali, iblis lah si Jibril. Begitu besarnya kak dosa Firaun ini kak, begitu Loh kecilnya kenapa dia. Jibril menjadi Tuhan? Apakah Jibril adalah Allah? Ya nggak salah sih. Loh kok Dia nggak mulia. salah? Gimana ceritanya? Hah? Coba bang, ya. Ini ya, Al-Baqarah 54 ini nggak masuk akal. Tetapi Fir'aun yang minta maaf yang masuk akal nggak diampuni. Aneh nggak sih bang? Agak aneh. Gimana caranya bang? Coba kau pikirkan dulu itu. Aku pun bingung ini setengah mati. Ya, katanya dia maha. Kenapa? Kenapa orang minta ampun nggak diampuni? Orang yang bunuh diri, yang udah mati membunuh, diampuni. Aneh nggak bang? Hah? Gimana coba? Coba bang, gimana lah? Jadi Logika kakak, aku tanya dulu. Tanyalah kakak dulu. Layak nggak sih orang Firaun itu diampuni? Dia bertobat diampuni loh. Karena Aduh, Allah enggak lah, Maha enggak lah, Pengasih. Kak, enggak lah. Enggak lah, Kak, Ya, enggak lah. berarti kamu udah jadi Tuhan dong. Bukan. Berarti kamu seperti Jibril. Masa ada orang bertobat nggak diampuni? Katanya Allah Maha Pengampun, tapi enggak lah. Loh, Anda udah jadi Tuhan dong. Bukan. Bentar bang, kalau Tuhan saya, Tuhan Yesus pasti mengampuni. Kok Tuhanmu kejam sih, dendaman sih orangnya? Bukan dendaman. Duh ini orang udah minta ampun kok.
Duh kak macam mana jelaskan sama kakak ya? Kakak itu membela Firaun yang kurang ajar loh. Bang, bukannya kau cium Hajar Aswad aja dihapus dosamu yang sebesar gunung, dihapus, Siapa yang dihabiskan. bilang? Siapa yang bilang? Oh, hadismu kok nggak tahu? Siapa yang bilang? Cium Hajar Aswad, rukun Yamani itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Makanya orang kaya sana berlomba-lomba cium-cium Hajar Aswad sana supaya apa, dosanya dihapus. Makanya itu serobotan mau nyium tuh gini-gini tuh. Intinya bukan mencium batu-batu. Bukan itu. Intinya apa? Karena itu wajib kalau bagi yang mampu ke sana. Bagi yang mampu ya. Iya, kewajiban untuk apa? Naik haji. Naik haji, apa faedahnya naik haji? Ya gimana ya mengatakannya ya? Ah? Apa? Gunanya apa? Faedahnya apa? Bikin kaya orang Arab? Apa Bukan. faedahnya? Kita diperintahkan. Hmm. Perintahkan ke sana kalau bagi yang mampu. Iya, apa faedahnya? Lebih baik nggak sih membantu orang miskin yang ada? Sempurnalah keislaman seseorang itu kalau dia udah ngerjakan itu. Sempurna. Berarti kalian yang miskin ini nggak sempurna gitu? Bukan nggak sempurna karena kalau orang yang Hah? Gimana? kalau yang kurang mampu nggak diberatkan di situ, dia Nih ada ya bang, bagi yang mampu. ini saya bacakan ya hadis ya. Ini hadismu. Masih beriman sama hadis nggak sih kalian? Hah? Beriman sama hadis nggak sih? Nih, Musnad Ahmad 5364 5364 nih. Abang memang nggak tahu ya. Cium Hajar Aswad itu menghapus dosa. Emang nggak tahu bang? Nih, saya bacakan ya hadisnya. Bentar. Iya bang. Mana sih? Ini kenapa gini semua sih kalau dibuka? Nih ya. Dikatakan seperti ini bang. Ya. Umar RA radhiyallahu anha ketika mencium Hajar Aswad berkata, sungguh aku tahu bahwa engkau hanyalah batu dan tidak membahayakan dan tidak berguna. Andaikan aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Telah diriwayatkan ini ya. Ya, bahwa dikatakan gini bang. Mencium rukun Yamani dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Tuh. Jadi gimana bang? Kalau di dalam hadis dikatakan mencium rukun Yamani, rukun Hajar Aswad dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Loh ini gimana? Iya, tapi intinya tuh kak yang kesana itu bukan untuk mencium batu itu aja kak. Itu apa? Ya mengerjakan perintah Allah, disuruh kesana bagi yang mampu. Ngapain di sana? Faedahnya apa? Bagi yang nggak mampu nggak diberatkan kak, seperti kita sedekah itu juga. Nah, Lebih baik mana? Secara Anda normal ya, lebih baik mana uang Anda puluhan juta membantu orang-orang miskin ya, atau orang-orang yatim piatu daripada nyium-nyium batu? Sama-sama baik kak, dikerjakan haji, dikerjakan. Baiknya apa coba? Nyium batu itu baiknya apa? Ya itu kita nggak tahu, itu kan Ya, Nabi. ya, Bapak aja nggak tahu faedahnya. Tidakkah Allah lagi memerintahkan hal yang sia-sia? Nggakkah lebih baik Anda menolong orang yang miskin, yang kesusahan, ya, lihat orang lain itu bahagia ketika dia itu bebas dari penderitaan, dibanding Anda ke sono pada desek-desek, cium-cium, Ini batu kak, yang nggak faedah. Katamu aja nggak ada faedahnya. Coba. di rukun Islam itu kak, itu rukun Islam kak ya. Kalau kita tuh kalau nggak kesana kak, kita nggak sempurna Islam kita itu. Berarti kalian harus sempurna kalau kalian cium batu gitu. Bukan masalah cium batunya kak, kesana, pokoknya berangkat ke Mekah sana, membawa dengan. Saya tanya, apa faedahnya? Ya kata orang sih kak, kalau pulang dari sana itu pakai sehat.
Oh lah, makin sehat kok. Lebih sehat mana? Rezekinya makin lancar. Berarti itu Auranya terlihat. itu berfaedah nggak bagi orang lain? Ya yang jelas itu Kak perintah Allah Kak ya. Rukun Islam deh Kak, rukun Islam. Dia dua Kak, rukun iman sama rukun Islam beda ya. Tahu. Ya. Nah, kalau kita itu di Islam kita tuh harus baca dua kalimat syahadat. Terus apa bedanya Bang? Apa bedanya orang yang lagi jalan-jalan kemana gitu kan, ke luar negeri gitu, cuman buat foto-foto terus keren-kerenan doang, nggak ada faedahnya kan? Kak, beda Kak ya, jangan Kakak samakan umroh sama haji. Oke, kalau gitu naik haji itu apa faedahnya? Haji itu dia Kak wajib hukumnya bagi yang mampu. Apa faedah dari kewajiban itu? Gunanya apa? Untungnya apa? Untuk diri sendiri apa? Lebih baguskah kamu berguna untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Jangan kita baksi Kak. Kakak tahu nggak Kak? Logikanya apa dong? Dengar dulu Kak. Kakak tahu nggak Kak? Sebelum aku berangkat haji, satu contoh aku lah ya. Kakak tahu nggak apa yang telah aku beri sama orang? Kan nggak tahu Kakak kan? Lebih bagus memberi itu sedikit atau banyak sama orang? Mungkin Kak aku tuh udah banyak bangun masjid, udah banyak nyantuni orang gitu loh Kak. Intinya. Kita nggak tahu tuh Kak. Berarti apalah faedahnya kalian itu naik haji? Orang yang naik haji itu sudah jelas dia itu sudah bersedekah, sudah membantu orang. Ya, terus kalau sudah bersedekah, lebih baguskah bersedekah berkali-kali lipat atau bersedekah sekali aja? Bagus mana? Udah beratus kali Kak dia bersedekah dia Kak. Nah, lebih bagus mana? Pertanyaan saya, lebih bagus mana bersedekah berkali-kali lipat atau 1, 2, 3 kali lipat? Ya lepas 3 kali lah. Enggak, lebih bagus berkali-kali lipat. Yang lebih nggak terhitung di atas 3 kali. Iya, tidak terhitung lebih bagus. Ya udah, kalau kamu baru 4 kali bersedekah bagi orang, lebih bagus berkali-kali lipat uangmu daripada untuk umroh. Lebih bagus untuk berkali-kali menolong orang. Saya mau kan? tanya sama Kakak. Kakak dulu Muslim Kak? Ya. Kakak dulu Muslim? Ya. Oh iyalah Kak. Terus? Kenapa? Cuma nanya aja Kak. Karena Kakak tahu kali kurang Pak di Islam ini. Ya tahu sedikit lah Bang. Iya makanya saya tanya kan. Iya, tapi gimana Bang kasus Fir'aun itu? Kenapa Allah katanya maha pengampun tetapi dia tidak mengampuni? Balik lagi ke yang tadi. Jibril tadi Kak, Jibril tadi Kak disumbatnya sama lumpur, sama tanah. Kau berarti jahat nggak sih orang mau bertobat disumbatnya pakai lumpur sama tanah? Bukan jahat dia tuh Kak. Loh, coba kamu ya, ada orang penjahat terus dia udah mau bertobat, terus kok sumpal sama lumpur sama tanah, jahat nggak sih orang yang menyumpal itu? Firaun itu Kak dosanya itu udah mengakui Tuhan loh. Iya. Walaupun demikian, tidakkah orang yang bertobat itu lebih baik di sisi Allah? Kata Allah gitu loh Bang. Nih, contoh ya Bang ya, contoh ya. Saya bawa Al-Furqan 68. Ini menurut kau kayak gimana? Ini katanya Allah maha mengampuni. Kenapa Allah nggak maha? Terbatas mengampuninya. Nih, Abang ini kan udah naik haji ya. Bukan, itu tadi ibarat Kak, belum naik haji aku ibarat. Naik haji kok naik lah. Belum ada duitnya. Coba. Baca lah Bang. Nah gimana nih Bang? Tunggu Kak, kurang nampak semua Kak. Oke, tuh. Kenapa orang yang tidak mempersekutukan Allah, ya, tidak membunuh kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina, malah mendapat hukuman berat? Ini gimana ini Bang? Berarti benar lah yang dilakukan Fir'aun itu Bang. Kalau enggak, siapa yang bilang benar? Lucu Kakak ini loh. Nah ini nih baca. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, bagus. Tidak membunuh orang yang diharamkan, apalagi tidak mengharamkan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian ini,
niscaya dapat hukuman berat. Nah, gimana ini Bang? Orang yang tidak mempersekutukan Allah, orang yang tidak membunuh, orang yang tidak berzina, dapat hukuman. Berarti yang dilakukan Fir'aun itu sudah benar dengan cara mempersekutukan Allah. Dia sudah mengaku dirinya Allah kan? Gimana menurut Abang? Enggak. Yang dilakukan Fir'aun tuh nggak ada benarnya tuh Kak. Ini kayak gimana? Justru Allah nyuruh kalian. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh, tidak berzina, ini malah dihukum, Bang. Iya, yang tadi Al-Baqarah 54 disuruh Abang bunuh diri. Ini Allah mau ngapain sih, Bang? Saya bingung loh. Kenapa Allah seperti ini, Bang? Kenapa? Agak lain, Bang. Kenapa Allah sekejam ini? Bukan kejam loh, Allah itu maha pengasih loh Kak. Loh, maha pengasih, Fir'aun minta ampun nggak diampuni? Ya kan dia kan udah disumbat mulutnya, udah nggak bisa lagi dia ngomong. Ya berarti jahatlah si Jibril ini, menyumbat orang yang mau bertobat. Bertobat disumpel. Coba geram dia melihatnya. Loh, berarti dia nggak baik. Gimana itu, Bang? Ini kan apa? Logika bajak laut. Gimana menurut Abang itu? Ya gimana Kak ya? Kalau aku pribadi kakak pernah nggak baca, tahu nggak sejarah paman Nabi yang nggak diampuni? Dia sayang loh sama Nabi, tapi dia karena nggak mau mengucap 2 kalimat syahadat, dia itu diganjar dengan hukuman neraka paling ringan lah. Si Fir'aun ini mengucap 2 kalimat syahadat tadi. Udah syahadat dia, tapi nggak diampuni. Siapa? Siapa yang syahadat? Fir'aun tadi udah mengucapin kalimat syahadat. Nggak ada dia bersyahadat. Aku percaya kepada Allahnya Bani Israel. Tidak ada Tuhan selain Bani Israel. Itu syahadat dia. Dia mau mengucapkan, tapi belum diucapkan Kak. Lah itu terus kok bisa ada? Kalau belum diucapkan kok tak ada? Ada tulisannya. Enggak, belum Kak. Loh. Astaga, kamu dari tadi mendustakan Quran sih, bro. Ya, bentar. Mana sih itu? Di mana tertulis itu Fir'aun mengucapkan belum syahadat? Makanya ini lagi. Mana. Ini dia, aku percaya. Dan dia berkata, nih Fir'aun berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan selain ini, mengucap kalimat syahadat ini. Kenapa dia nggak diampuni? Kan aneh. Yang nggak ngucapin kalimat syahadat dihukum, mengucap kalimat syahadat dihukum. Surah apa tuh Kak? Surah apa tuh? Nur. Hah? Yunus. 90. Gimana menurutmu? Si itu paman Nabi gak ngucap kalimat syahadat dihukum. Alasan dia dihukum apa? Gak diampuni, gak masuk surga karena gak ngucap kalimat syahadat. Ini ngucap kalimat syahadat dihukum juga. Gabut ini Allah. Mau? Coba lah Bang, Abang berpikirlah dengan jernih gitu. Berpikir dengan kepala dingin gitu. Kenapa Allah ini tidak maha mengampuni? Malah disuruh bunuh diri tadi. Al-Baqarah 54. Saya memakai logika saya, Bang. Saya harap Abang laki-laki tuh biasanya lebih logis kan? Benar nggak? Gimana Bang? Ya gimana ya? Ya itu pada ahlinya aja lah Kak, diserahkan Kak.
itulah Bang, makanya Abang itu beriman, jangan beriman asal nggak asal-asalan gitu. Abang nggak tahu Allah itu seperti apa kan Bang. Saya bilang asal-asalan. Nah itu Abang nggak tahu katanya. Ya mungkin saya bukan ahlinya Kak. Dia ahli kitab itu ada Kak ya. Kami itu Kak di Islam ini dilarang Kak kalau bukan Ahli kitab itu kan kami Bang. Yang punya kitab Injil dan Taurat itu ahli kitab. Iya. Tapi bukan semua orang itu Kak. Ahli kitab itu dia tahu semua dia. Dia beriman. Kemarin ada ustadz masuk ke sini ya, beberapa gitu ya. Dan dia memang mengatakan memang orang Islam ini disuruh berdosa supaya Allah mengampuninya. Tuh Al-Furqan ayat 69-nya dikatakan dilipat gandakan. Baru 70-nya baru diampuni. Memang kalian itu harus disuruh berdosa. Lah, Fir'aun sudah melakukan apa yang dikehendaki Allah. Kenapa tidak diampuni? Dengan alasan tadi Fir'aun itu Kak, karena dia sudah menduakan Tuhan, dia sudah mengaku Tuhan. Nah, itu disuruh sama Allah menduakan Tuhan. Mana? Loh, astaga, Furqan 68 tadi. Siapa saja orang-orang yang tidak menduakan Tuhan, nanti itu syirik kan? Barang siapa yang tidak syirik malah dapat hukuman. Ayat berikutnya dilipat gandakan supaya apa? Diampuni di ayat 70-nya. Nah ini Fir'aun sudah melakukan yang benar yang diperintahkan Allah. Kenapa dia tidak juga diampuni? Alasannya apa? Kita lihat di Maryam 71. Apa itu? Tidak ada satu orang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, yaitu neraka. Hal ini adalah suatu ketetapan. Jadi memang orang Islam itu disuruh masuk neraka semua, Bang. Udah baca Maryam 71? Abang? Belum. Coba baca, Bang. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu. Nah ini, kalian tuh memang harus masuk ke dalam neraka semua. Dengar Kak ya, Kak dengar. Halo. Nah, ya. Begini Kak, itu Kak arti surat ini, Maryam 71 ini. Itulah Kak, jembatan sirat itu Kak. Ya, Iya. Semua orang melewati itu. Kalau dia imannya bagus, perbuatannya bagus di dunia ini, nggak perlu orang Tuhan, dia akan selamat di jembatan itu. Begitu ya artinya itu Kak. Semua mendatangi Kak. Iya, itu nggak kami pungkiri ya. Bukan masuk ke neraka. Ya karena kenapa kalian itu harus masuk neraka? Karena kaki Allah memang ada di neraka, bro. Wih, hati-hati lo ngomong Kak. Oh, betul. Saya ada dalilnya. Ada hadis ini. Nih. Loh, makanya saya nggak sembarangan, bro. Makanya saya nggak mau di agama ini lagi. Kenapa? Karena memang kayak gini.